Itu di halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asharul Ar-Rabi'u tangka babat iku asharul musannafati luwih kundang-kundange kitab pira-pira kitab anggitan fi ing dalam hadis dalam nasih wa mansul hadis. Al-awal yang ini al-itibaru kitab al-itibar fi nasi wal mansuhi. Alan kitab al-itibar fi nasi wal mansuh. Minal asari sungguh berasal libni li Abi Bakrin Muhammad bin Abi Musa al-Hazimi. Al-Hazimi ya. Ba'da iku al-nasih wal mansuh kitab aran nasih wal mansuh lil imami Ahmad kata Imam Ahmad. Ar-rajim iku tajridu hadisil mansuhati aran kitab tajridul hadis al-mansuh li Abi Jauzi kata li Abi Jauzi kata li ibnil Jauzi kata ibnil Jauzi. Al-khobar al-faslu salisu utawi fasal kang kaping 3 iku al-khobarul mardudu khobar mardud. Al-mabhasu sal awalu utawi kang pembahasan ini ad-dhaifu hadis dhaif. Al-mabhasani utawi pembahasan kang kaping 7 iku al-mardudu hadis mardud bisa babi saktin al-isnad. Khobar mardud bisa babi saktin al-isnad lawan sebab gugure perawi minal isnadi sangka sanad. Alhama basu salisul kang telu iku al mardudu hadis mardud bisa babi toknin lawan sebab cinacat firawi ing dalam perawi. Al khobarul mardudu utawi bab nerangake khobar mardud wasbabu raddi lan pira-pira sebab katolae khobar mardud. Tarifuhu al-awal tangawitan iku tarifuhu mertelake ta'rifi hadis mardud. Wa utai kang aran hadis mardud iku aladi kang atau hadis kang lam yatarajjah alladzi lam yatra hadis kang ora unggul apa sidkul mubiri wong kang aweh khas benere wong kang atau jujure atau benere wong kang aweh khobar bi kelawan ladzi wadhalika lan kono mungkono lam yatarajjah iku bifaqdi syartin lawan kasepene syarat. Syarat siji au aksara utawa akeh min surutil makbuli sanga pira syarate khobar makbul alladzi marat kang wis liwat apa lati terus apa niku bina lawan kita ibahsi sahih dalam bicara hadis sahih. Nah, khobar sampainya kepada kita itu al-khobar bi'tibari wusulilana yang kosmi lagi semini. Khobar sampainya kepada kita itu dibagi menjadi dua. Ada khobar mutawatir, ada khobarul ahadi. Apa bedanya? Khobar mutawatir adalah ma rawu adadun kasirun tuhil adad tawatu amal kadibi. Karan khobar kemudian yang jenis kedua khobarul ahad malam yajma' surutul mutawatir. Yang pertama khobar mutawatir yaitu marwa adadun kasirun tuhil adad tawatu al kadibi. Hadis khobar yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak. Marwa adadun kasirun tuhil adatu tawatu al kadibi, karena banyaknya maka mustahil mereka bersepakat untuk berbuat bohong atau dusta.
berita tsunami yang di mana itu, di Sulawesi, itu hampir semua mass media itu memberitakan, CTV, RCTI dan seterusnya. Belum lagi surat kabar, jumlahnya ratusan sumbernya, belum juga dari mulut ke mulut, jumlahnya banyak. Nah, sama halnya hadis yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat banyak. Mungkin ada 100 orang di hadapan Rasulullah ketika suatu perjalanan misalnya. Kemudian mereka meriwayatkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian berita yang jumlahnya banyak diriwayatkan oleh perawi yang banyak dari kalangan sahabat, diriwayatkan oleh dari kalangan tabiin, jumlahnya juga banyak. Dari tabiin juga banyak. Hingga pada generasi para a'immatul muhaddisin menuliskan semuanya, jumlahnya juga banyak. Nah, perawi semacam ini namanya mutawatir. Yang jenis kedua khabar ahad. Malam yajam surutul mutawatir. Khabar yang tidak menghimpun syarat mutawatir. Apa saja yang syarat mutawatir? Pertama, ayarwi adadun kasirun. Riwayatnya jumlahnya perawi yang banyak. Kemudian antujada, banyak ini batasnya banyak menurut ketentuan yang disepakati itu jumlahnya 10 orang lebih. Jadi mulai sahabat 10 orang, tabi'in 10 orang, tabi'in 10 orang sampai terakhir para imam hadis 10 orang. Itu namanya apa? Mutawatir. Kemudian syarat kedua, antu jahil kasroh fi jami tobatis sanad. Nah, jumlahnya banyak tadi, minimal 10 tadi harus terdapat pada semua tingkatan sanad. Mulai sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in sampai para imam ahli hadis, itu jumlahnya 10 lebih. Kemudian antukhilal adu tawatu awmal kadhibi, kemustahilan para perawinya berbuat bohong atau berbuat dusta. Kemudian atau membuat kebohongan. Kemudian yang terakhir ayakuna mustadun al-hissa. Sandaran periwayatan itu adalah indrawi, jadi mendengar dari sahabat mendengar langsung dari apa yang dari Rasulullah atau melihat langsung. Demikian juga generasi berikutnya dia mendapatkan dari sebelumnya lewat hanya bukan berdasarkan perkiraan atau akal-akalan. Itu namanya mutawatir. Nah, hadis yang tidak memenuhi syarat demikian namanya khobarul ahadi atau hadis ahad. Karena kata khobar itu sudah mencakup hadis. Karena nanti di dalam pembahasan mustalah itu tidak hanya ucapan atau perbuatan yang disabdakan Rasulullah yang dijadikan sumber berita, juga ucapan sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in itu generasi 3 generasi pertama itu juga menjadi sumber berita, artinya menjadi berita yang dicatat oleh para ahli hadis terkait dengan penjelasan sabda Rasulullah atau ayat Al-Quran dalam generasi pertama. Demikian juga berikutnya menceritakan tentang pengumpulan Al-Quran ya kalangan sahabat misalkan, kemudian ucapan Umar bin Khattab pada khalifahnya itu juga diceritakan. Demikian juga tabi'in, ulama-ulama penting itu diceritakan oleh generasi berikutnya, dan sanadnya juga ada, jalinan rantai sanadnya ada. Itu maka yang ditulis itu tidak hanya hadis marfu, hadis mauquf, juga hadis maktub. Kemudian khobar tadi ya, khobar ahad itu dibagi lagi menurut jalannya ada 3. Ada sanadnya 3 namanya khobar masyhur 3 lebih. Kalau sanadnya 2 jadi sahabat ada 2, tabi'in 2, tabi'in 2, atau mungkin sahabat 4 tapi tabi'in dari pada generasi pun ada minimal 2, maka ini disebut hadis hadis aziz. Kalau minimal 1 namanya hadis gharib. Kalau minimal 3 namanya masyhur. Kemudian khobarul ahadi ini yang terdiri masyhur, aziz dan gharib ini menurut kuat dan lemahnya dibagi menjadi 2. Ada khobarul maqbul, ada khobarul mardud. Khobarul maqbul itu khobar matarajjah sidqul muhbir bihi, hadis atau khobar yang unggul, matarajjah atau unggul atau kuat
yang kejujuran yang memberitakan. Nah, ini ada hadisnya jenisnya. Yang kedua khobarul mardud. Malam yatarajjah sidqul muhbiri. Hadis yang tidak kuat atau unggul kejujuran yang betul. Kalau kamu mendengar berita dari orang yang sehari-hari dia tidak pernah berbohong atau jujur sekali, dia berkata apa yang adanya dan tidak pernah banyak ngomong. Nah, tentu saja kamu menerima berita tersebut. Ketika mendapatkan berita dari orang tersebut akan menerima. Sebaliknya kalau beritanya itu orang yang berasal dari atau sumbernya dari orang yang sering berbohong atau mungkin berkhianat dalam ucapan, bahkan ucapannya sering hanya ngomong aja. Karena banyaknya cerita hingga sering berbohong. Nah, ini kalau kamu mendapatkan dari sumber berita yang bersumber dari lam yatarajjah sidqul muhbiri, kejujuran yang tidak unggul atau tidak kuat yang memberitakan ini lebih banyak bohongnya daripada jujurnya, maka tentunya kita akan menolak. Sama dengan hadis, khabarnya kalau yang memberitakan jujur ditengarai dengan orangnya taat beragama, kemudian juga hafalannya kuat terkait dengan hadis. Kemudian dari sumber sanadnya yang bersambung sampai Rasulullah, karena perawinya juga jujur dan adil, dobit, daingannya kuat, kemudian juga taat beragama, tentu khobar ini namanya khobarul makbul. Kebalikannya namanya khobarul mardud. Nah, jenis yang pertama khobarul makbul dibagi lagi 4. Ada khobarul hadis sahih, hadis hasan, di mana hadis sahih dan hasan ini masing-masing dibagi menjadi lidzati wa ligori. Maka disebut hadis sahih lidzatihi, hadis hasan lidzatihi, sahih ligori, dan sahih hasan ligori. Jadi ada sahih lidzati, ada sahih ligori, ada hasan lidzati, hasan ligori. Nah, jenis kedua namanya khobarul mardud, dari khobar ahad tadi. Jenis kedua, kalau tadi khobar makbul, kemudian yang jenis kedua namanya khobarul apa yang dimaksud khobar mardud? Walladzi lam yatarajjah sidqul muhbiri, yaitu khobar yang tidak kuat atau tidak unggul kejujuran atau kebenaran orang yang memberitahukan atau mengkabarkan berita tersebut. Hal ini terkait dengan hadis wa dzalika bi faqdi syartin aksar min syurutil qabul. Ini karena tidak akan diadakan kehilangan salah satu syarat. Syaratnya qabulnya hadis apa? Ada 5. Ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Adalatur perawinya para adil semuanya, muslim balik, tidak fasik, kemudian tidak rusak keperwiraan, dan juga akalnya orang semacam ini murahnya tidak rusak. Ini namanya. Kemudian tidak ada sudut, tidak ada ilah. Ini terkait dengan matan hadis. Nah, hadis ini namanya hadis makbul atau hadis sahih atau hasan, kalau tingkatnya di bawahnya. Nah, kalau tidak memenuhi, mungkin misalkan sanadnya terputus, kan dari sahabat nggak ada yang meriwayatkan, atau dari kalangan tabiin ada jeda periwayatan yang banyak. Ini ada jauh misalkan antara yang meriwayatkan dengan gurunya, misalkan ada 2 generasi, tapi dia mengatakan saya meriwayatkan dari kemudian kok nggak bersambung, berarti ini sanadnya terputus. Nah, hadis semacam ini namanya hadis mardud atau disebut hadis doif, hadis yang tertolak atau hadis atau mungkin perawinya ada yang fasik, pezina misalnya, atau ahli bid'ah. Bid'ah itu artinya melanggar membuat aturan di luar yang ditentukan dalam agama, misalkan sholat tanpa wudhu, atau misalkan Jumatan tanpa khutbah,
Aturannya pakai obat dah. Nah, itu namanya bid'ah. Nah, semacam ini kalau dia meriwayatkan hadis, ini hadisnya mardud. Atau misalkan perawinya pembohong. Ini hadisnya mardud. Kabarnya atau hadisnya doh. Bismillahirrahmanirrahim. Asani atau ngaping video iku aksamuhu utawi pira-pira wernane hadis khabar makbul. Wasbabu radi lan pira-pira sebabe katolake khabar mardud. Kos sama teman-teman bagi sepala ulama al khabarul marduda ing khabar mardud ila aksamin kasiratin maring pira-pira panduman kang akeh. Wa lakulan mutlakake sapa ulama ala kasirin ing atas akeh mintil kal aksami sangka mengkono-mengkono bagian asma'an khosotan lawan asma atau jeneng-jeneng kang aran-aran hadis kang khusus atau tertentu pihak lan asma. Ada dari sekian hadis-hadis ini memang ada yang dinamai hadis-hadis tertentu. Misalkan hadis mursal, itu kalau sanadnya terputus dari kalangan sahabat. Ada hadis mu'allaq karena mursal artinya lepas. Jadi seolah-olah hadis itu seperti yang melepas dari atasnya, hanya hubungan dengan yang bawah. Kemudian ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu kalau misalkan Imam Tirmidzi dari atasnya gurunya di atasnya tidak disebut kan, sehingga hanya berkaitan dengan sahabat atau dengan Rasulullah. Tapi dari orang atasnya Imam Tirmidzi tidak menyebut, itu terputus di awal sanad. Sesuatu yang menggantung ke atas. Kalau mursal terlepas. Ada mu'dol. Mu'dol itu dua perawi berturut-turut tidak disebut kan. Mu'dol artinya dipersulit atau dilelahkan. Harus mencari sumbernya yang dua sanad, dua perawi enggak ada dalam satu sanad. Kemudian ada mungqati, hadis mungqati. Itu kalau terkait dengan terputusnya sanad. Kemudian terkait dengan ta'nun fidawi di sini azab. Cacatnya pada perawi terkait dengan adalah keadilan perawi. Misalnya perawinya pembohong atau dusta, namanya hadis maudhu, membuat kebohongan, atau perawinya tertuduh dusta itu dia tidak pernah meriwayatkan membuat kebohongan dalam periwayatan hadis, tetapi dalam kehidupan sehari-hari berdagang, kemudian bermuamalah dengan orang lain, sering berkata dalam jual beli berbohong, padahal belum dibeli orang. Dia juga mencari pencarian para ahli hadis itu. Kemudian dia mengatakan bahwa ini tadi sudah dijual, padahal belum ada yang tadi dibeli sekian, padahal belum ada yang membeli. Itu kan bohong ya. Atau mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Nah, ini anak berbohong. Maka di sini ketika dia meriwayatkan hadis, otomatis dia diragukan. Hadisnya nanti disebut hadis matruk. Ada hadis mudrot, ada hadis. Nah, ini kalau terkait dengan ta'nun firawi. Kemudian berikutnya ada dari sekian tadi yang diberi nama oleh para ulama dengan jenis-jenis bagian-bagian hadis tertentu. Tapi juga ada yang tidak diberi nama, ada yang terkait dengan terputusnya sanad, ada yang cacatannya perawi. Cacat maksudnya cacat terkait dengan kredibilitasnya sebagai perawi, statusnya sebagai perawi. Itu terkait dengan adalah keadilan perawi, ada yang terkait dengan kedhobitan daya ingatnya tetap dalam hafalannya. Kemudian yang kedua, wa minha laiku setengah songko aksam ma utai hadis lam yutliku kang ora mutlakake sapa ulama alaiha ing atase ma
isman khoson kelawan jeneng kang tertamtu biha kelawan aksam toma. Ada dari sekian jenis yang tidak diberi nama tertentu, tapi dinamakan secara umum namanya hadis dhaif. Basamu balik arani sapa ulama ha ing aksam bismin amin lawan aran kang umum wa ya ismun am iku ad-dhaifu aran hadis dhaif. Ama asbabu radil hadisi anapun utawi propro sebab katolai hadis iku fakasiratun mongko akeh. Kemudian faktor-faktor yang membuat hadis itu mardud atau dhaif tertolak itu jumlahnya banyak. Lakinna angin tapi ini mengkono asbab iku tarjimu balik apa asbab bil jumlati kelawan gemlengan ila ahadi sababa ini maring salah sijine sebab loro. Ra'isyani ahadi sababa ini maring sabab loro ar-ra'isyani kang pokok guna ing dalam kene panggonan. Guna huma utawi mengkono sababain ra'isyani ala-awal kang kawitan iku saktun minal isnadi gugure sanad iku saktun minal isnadi gugure perawi minal isnadi sangka sanad. Kalau tadi contohnya terputus dari gugurnya perawi di akhir sana disebut hadis mursal. Kalau di awal gugurnya perawi saktun rawi pengertiannya terputusnya perawi. Gugurnya perawi artinya tidak disebutkan perawi dari awal, misalkan awal sanad namanya hadis mu'al. Kalau di akhir namanya hadis mursal. Kemudian ta'nun Ba'da iku ta'nun cacat firrawi ing dalam perawi. Cacat ini terkait dengan bukan cacat fisik ya. Cacat fisik enggak mempengaruhi posisi perawi apakah kecuali kalau mendengarnya terganggu misal. Jadi maksud cacat di sini terkait dengan adalahnya. Misalkan dia itu adalah turawi terkait dengan Islamnya, baliknya, kemudian akalnya, akan tidak kefasikannya, ada milfiski. Jadi perawinya tidak goiru fasikin. Kalau perawinya fasik berarti diragukan. Demikian juga fasikin wa mahrumil mur'ah. Etikanya misalkan itu berarti hadis itu terkait dengan ada terkait dengan ta'nin fil dhabti. Perawinya hafalannya pelupa, fahsul ghalat. Ada ini banyak 10 enggak salah sebabnya. Fahsul ghalat, kemudian su'ul hifdi, kasratul ghaflah, kasratul auham, mulhabatus siqah dan sebagainya. Watah takulin lan iku ana ngeser-ngeser saben-saben siji saben-saben sebab min hadaini sababaini sangka sebab loro iki. Terus napa? Anwaun ta pira-pira hadis muta'addidatun kang wilangan. Dari situ dari dua sebab ini ada berbagai jenis hadis. Kalau yang jenis yang pertama saktum nasional seperti hadis mu'allaq, hadis mursal. Kalau yang terkait dengan ta'un firawi itu kalau pembohong atau pendusta, jadi memasukkan hadis. Perawi itu diketahui memasukkan hadis 2 atau 3. Semua hadis yang berasal dari dirinya pun menjadi hadis dhaif.
Nah, itu demikian. Selektifnya para ahli hadis. Ini harus sumber kedua dari hukum agama. Enggak gemen-gemen, harus selektif benar. Wa sa'atakallamu ada yang terkait dengan ta'un firawi tadi kalau itu ya. Kemudian ada hadis matruk. Hadis matruk itu kalau perawinya apa? Perawinya tertuduh dusta seperti tadi. Ada hadis mu'allal dan banyak. Ada hadis mudrot. Mudrot itu kalau ada hadis itu diriwayatkan orang yang sikoh tapi bertentangan orang yang lebih sikoh. Itu kan syarat yang kelima dari hadis sahih itu apa? Ada sudut. Ketika ada sudut atau perbedaan periwayatan, kemudian ada misalkan ada perawi yang hafal 5.000 hadis, kemudian bertentangan periwayatan dengan perawi yang hafalan hadisnya 10.000. Maka yang dipakai adalah 10.000. Nah, itu kalau terjadi perbedaan itu misalkan ada penyisipan lafaz. Misalkan kalau misalkan ada hadis asbihul wudu'a wailul aqabi minan nar, sempurnakanlah wudumu. Wailul aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasui air wudu. Nah, ini hadis ini kalau di semacam ini enggak dipisahkan. Ini padahal ada ucapan sahabat yang masuk di dalam hadis. Kata-kata asbihul wudu itu adalah ucapan Abu Hurairah pada sahabat-sahabat yang lain. Kedapati sahabat-sahabat itu kalau wudu itu kadang-kadang enggak dibasuh. Ada yang tidak dibasuh tumitnya. Ada yang sikunya dan seterusnya. Maka dia mengingatkan asbihul wudu'a kepada teman-teman. Sempurnakanlah wudu. Kemudian hadisnya inna Abul Qasim qala yaqulu wailul aqabi minan, sungguhnya Rasulullah, Abul Qasim itu julukan Rasulullah. Qala wailul aqabi minan. Nah, hadis ini diriwayatkan dari 10 orang, misalnya 9 orang, itu menyebutkan dengan itu ucapan Abu Hurairah dengan riwayat yang benar. Kemudian ada satu orang itu menyebutkan asbihul wudu wailul aqab, itu satu bagian hadis. Dan dia sikoh juga hafalannya misalnya sama 10.000, yang lain itu 9 orang, jumlah yang meriwayatkan 9 orang meriwayatkan berbeda. Dia sendiri berbeda. Mana yang sikoh? Tentu saja 9 orang. Dan itu kalau perbedaan semacam hadis mudrot. Kalau perbedaan terbalik itu hadis maklub. Contohnya hadis sab'atun yudhillumullah yaumal qiyamah. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Sabun nasafil ibadah, pemuda yang aktif giat dalam ibadah. Kemudian ada 7 ini jelasnya. Rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki atau seseorang yang bersedekah, hatta la ta'lama simalu ma yunfiqu yaminuhu. 7 itu ada salah satunya adalah seorang laki-laki yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, perawi 9 orang itu menyatakan demikian, tapi kemudian ada salah satu orang itu meriwayatkan kebalik. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu simalu. Ini namanya hadis maklub. Ini semacam hadis maklub. Kemudian ada juga hadis maklub, kemudian hadis mudrot, apalagi? Tadi ada hadis mudrot. Ada hadis mushaf, kesalahan di dalam periwayatan. Contohnya itajara Rasulullah SAW fil masjidi fil masjidi awakhir Ramadan.
Rasulullah itu membuat bilik atau kamar di masjid pada 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ada seorang perawi, misalkan taruhlah ada perawi hafalnya 10.000 hadis. Nah, satunya meriwayatkan berbeda. Ihtajama Rasulullah SAW fil masjid. Rasulullah berbekam di dalam masjid fi asroti awakhiri Ramadan, pada 10 akhir dalam Ramadan. Dia cuma hafalannya 5.000. Mana yang ausak? Mana yang lebih terpercaya? 10.000. Nah, ini hadis ini namanya hadis mushaf itu kesalahan dari kata hujrah. Hujrah apa? Hujrah itu kamar. Kemudian ini namanya hadis mushaf. Jadi ada sebab yang terakhir ta'nun fi rawi, yang lain mukhalafatu siqah. Kemudian sampai mana tadi? Sampai? Andap sampai itu, udah. Saat kalamu bakal bicara sapa ingsun anda songko anwaun muta'addidah bi abhasin lan pembicaraan mustaqilatin kang dewe mufassalatin hale rinci insya alamun ngersaki sapa Allah taala mubtadian lawan ngawiti mubtadian hale ngawiti bibahsi dhaif iklan bicara hadis dhaif alladzi yu'tabaru kang den wilang-wilang apa dhaif wa ya dhaif iku al ismal ama al ismal ama itu maf'ul bih ya. Al ismal ama ing aran kang umum linail mardudi kedue warna hadis mardud. Al mabasul awalu utawi al-mabasul utawi pembahasan kang kawitan. Ad-dhaif iku hadis dhaif. Ta'al awal kang kawitan iku ta'rif hadis dhaif. Luwatan ta'i dhaif ing dalem makna luwate. Wa ya dhaif iku didul qawi. Luwatan tawi doim dama luwate iku didul qawi lelawanane qawi kang kuat. Wad fulan utawi du'fu tapas iku khisiyun makna khisi. Iku khisiyun dhaif kang bangsa khisi. Wa maknawiyun kang bangsa maknawi atau abstrak. Khisi itu contohnya ini ya. Ada dhaif. Seperti kalau kamu katakan jismu Zaidin qawi dhaifun, itu namanya khisi. Kalau misalkan jawabu atau misalnya ra'yu Zaidin dhaifun, pendapat Zaid itu itu namanya maknawi. Beda kan antara maknawi dan hisi. Ya gitu ya. Du'fun, ad-du'fu itu ada du'fu khisyun, ada du'fu maknawi. Kalau qauluka dhaifun itu du'fu maknawi. Kalau qauluka jismuka dhaifun, jismu Zaidin dhaifun,
Dufun hisiun. Ya gitu mana. Kemudian wal muradu takang kandhane karepake bihi kelawan dufu atau adhaif. Terus nomor dia. Huna ing dalam kene panggon iku aduful maknawi apes kang basa maknawi. Ba utai ba adhaifu utai dhaif istilahan dalaman istilahe wa ya dhaif iku malam yajma iku malam hadis lam yajma kang ora ngumpulake apa ma sifatal hasani ing sifat hadis hasan bifakdil nomor niku bifakdi syartin lawan kasepene syarat min surutihi sangka pira syarate hadis hasan. Kala ndika sapa Al-Baikuni Imam Al-Baikuni fi mangdumati ing dalam syair fi mangdumati ing dalam nadomi Imam Al-Baikuni. Wa kullu nurun hadisnya. Lafadznya wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aksamun kasur. Wa kullu ma lan ta saben-saben hadis. Terus itu siji ya, kamu tulis siji. Qasura nomor loro. Qasura kang kurang apa hadis. Terus anrut batil husni ini nomor 3. Anrut batil husni sangka derajat hadis hasan. Fahuwa mongko utawi kullu iku ad-dhaifu aran hadis dhaif. Wa huwa utawi dhaif iku aksam pira panduman kasura kang akeh apa aksam. Asalnya kasurat. Asani uta kang kaping pindho, nah berikutnya dhaif. Apa ini maksud dhaif? Jadi hadis madhud secara mutlak, secara umum disebut hadis dhaif. Kemudian apa hadis dhaif? Menurut Luwawi Atikumulnya adalah lawan dari hadis, lawan dari qawi ad-dhaif. Lawan yang lemah, lawannya dari yang kuat. Kemudian du'fu ada maknawi, ada tapi yang maksudnya adalah maknawi. Menurut istilahan adalah malam yajma sifatul husni, sifatul hasan, yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat hasan. Jadi seperti tadi hadis di khobar ahad, dari khobar sampai kepada ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobarul ahadi. Kemudian khobarul ahadi berdasarkan jalannya atau jumlah sanadnya, jumlah jalannya ada 3, ada masyhur, ada aziz dan gharib. Kemudian dari khobar ahad yang terdiri dari masyhur, aziz dan gharib ini menurut jumlah jalan tadi, kemudian ditinjau dari kuat lemahnya ada dua, ada khobarul maqbul, ada khobarul mardud. Nah, khobarul maqbul itu dibagi lagi 4, ada hadis sahih li dzatihi, ada sahih li ghairi, ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Nah, derajat yang paling rendah itu hadis hasan li ghairi. Nah, kalau ada suatu hadis derajatnya tidak mencapai sifat hasan, kalau dalam definisi hasan itu adalah ma'itasalah sanadu, hadis yang bersambung sanadnya, biriwati adlin, lewat periwatan atau dengan riwayatan orang yang adil, alladzi khafa dhabtu, yang ringan kedobit, tanya dari serupanya, anak misli ilah muntahu ila akhirnya, min ghairi sudun wala ilatin, tanpa adanya ilah dan sudut. Nah, itu namanya kalau hadis tidak memenuhi syarat semacam itu, artinya sanadnya tidak bersambung misalkan, atau perawinya tidak
adil. Atau perawinya bukan hanya ringan tapi doif. Ya kan hafalannya. Hadisnya namanya hadis doif. Atau ada sudut, ada ilah. Itu disebut hadis doif. Nah, ini definisinya hadis doif. Ya cukup sekian doa kafaratul majlis.